tatanan yang baru yang harus dilewati manusia karena COVID-19. Seakan dia lahir di masa sepi, saat hati kita sesak dengan dosa dan pelanggaran. Malam pekat, orang per orang mendata diri bersesak-sesakan berbicara harta dan kuasa. Sementara sinagoga sepi dengan nyanyian dan pujian surgawi. Tuhan kesepian. Ia kesepian karena tidak ada lagi nyanyian pujian. Hati yang tulus dan doa-doa bersama terdengar dipanjatkan umat yang ada di saat ini. Tak ada lagi umat yang datang ke baiknya. Semua pergi meninggalkannya. Virus corona ada di mana-mana. Dari sentuhan hingga salaman, dari bisikan hingga teriakan, manusia makin berjarak dengan manusia. Hingga manusia yang sempat kehilangan rasa rindu memahami rasa rindu. Kehilangan kepedulian satu dengan yang lainnya. Hilang kebinekaan dan solidaritas. Corona bukan kutukan. Tuhan tak pernah mengutuk umatnya. Kita hanya perlu memahami serta merenung bahwa Tuhan tak selalu hadir disertai para malaikat untuk membuatmu tertawa. Di balik corona, Tuhan sedang mengajarkan dan mengingatkan bahwa sebelum corona kita lupa sebagai umatnya. Kita kadang lupa bahwa kita butuh tinggal di rumah melihat anak, mendengar ibu dan menyalam ayah, bahkan memperhatikan orang tua yang sudah rentah. Kita lupa bahwa kita butuh kesendirian untuk berdoa. Ambil waktu intim secara pribadi dan bangun sebuah keluarga di rumah kita sambil merenung, bahkan berubah dari hidup yang sebelumnya. Kita kadang lupa bahwa Tuhan berbisik melalui suara. Tidak hanya pada saat kita di gereja, tapi Dia hadir di setiap rumah, menyapa lewat tangisan anak kita, menyapa lewat cerewet sang istri, bahkan menyapa juga lewat bentakan suami yang kasar bagi kita. Bahkan juga ada orang tua dan menantu yang menjengkelkan kita. Natal kali ini mungkin tidak seindah Natal sebelumnya. Gereja mungkin tak semeriah hiasan dan pernak-pernik Natal yang ada sebelumnya. Bajumu dan sepatumu tidak semewah sebelumnya. Tapi ingat, Tuhan yang dulu adalah Tuhan yang sekarang. Ia hadir ke rumahmu. Meski Ia rindu kamu hadir di tempat ini menyalakan lilin sambil menyanyikan lagu yang tulus bersama dengan umatnya. Apa yang kau bawa saat ini? Emaskah? Kemenyan? Atau mur sama seperti para majus? Tuhan tidak butuh itu semua. Dia butuh kamu persembahkan hati yang tulus dan yang terus menemukan makna Natal itu sesungguhnya. Yang Dia butuh adalah membangun rumah doa dan pemulihan menjadi bahtera di akhir zaman bersama dengan para umatnya dengan tulus, setia, taat, rendah hati dan ujungin sehingga melaluinya bisa jadi berkat walaupun di tengah kondisi corona. Sehingga kita juga berkata, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah.
kepala kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga oleh karena anugerah kasih penyertaan-Mu bagi kami. Kalau hari ini kami ada di tempat ini bersama dengan umatnya GBI Rumah Doa dan Pemulihan, kami ada dalam saku bahtera Yesus Kristus untuk memasuki Natal di tempat ini Tuhan. Doa kami bersama ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau memberikan kami kemampuan, kekuatan yang daripada Tuhan, supaya ibadah malam sore hari ini Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri saudara. Saudara, walaupun kita saat ini sedang terbatas, tapi kasih Tuhan tak pernah terbatas. Amin. Walaupun tangan tak bisa saling menjabat, tapi saudara bisa lihat kanan kiri, lambaikan hai Tuhan Yesus luar biasa. Saudara-saudara yang ikut live streaming yang bisa hadir, saudara tetap menerima kuasa dari Tuhan yang sama. Amin saudara. Bisa lurus Baik, saudara, kita mau menari buat Tuhan dengan lebih lagi. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Keluarkan tarianmu sehingga Tuhan Yesus di surga di atas melihat ke bawah. Wah, anak-anakku sungguh luar biasa saudara ini. Amin. Yuk kita mau angkat satu pujian. Terpujilah Engkau Tuhan. Nah,
sedang mau mempersiapkan hati kita. Engkau baik, Yesus. Engkau yang tahu hati kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hebat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau boleh datang ke dunia untuk menyelamatkan. Engkau Immanuel, Allah beserta kami. Yang terindah
baik Yesus. Seharusnya kami yang ada di atas kayu salib Tuhan, tapi darah-Mu yang mengalir untuk kami. Tuhan, Engkau melihat pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu di tempat ini. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau yang mengetahui isi hati kami semua. Bila ada di antara kita masih doa-doamu yang mengatakan, Tuhan, sudah sejauh ini aku berdoa Tuhan, di mana Engkau Tuhan Yesus? Tanyakan pada pribadi hati, apakah dia mengenal Engkau? Terima kasih Yesus. Berdoa saudara, ambil kesempatan pujian penyembahanmu pada sore hari ini. Jadikan pujian penyembahanmu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Mulai sembah Dia. Sembah Dia saudara. Oh Immanuel, Engkau bersamaku. Kami percaya. Walau 1000 rebah di sisi kami, walaupun 10.000 rebah di samping kami, Engkau tak kurang-kurang malaikat mengirim berlaksa-laksa untuk membela kami. Kami percaya. Walau 1000 rebah di sisiku, ini pernyataan iman kami Yesus. Walau 10.000 rebah di kananku, tetap ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah
kita mau goyah Tuhan. Walau kami kadang jatuh, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang membela dan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku yang dahsyat. Sebentar kami akan mendengarkan firman dari Engkau. Penyertaan ada bagi kami semua. Kami menyiapkan hati kami, pendengaran kami, untuk apa yang kami dengarkan boleh kami bawa pulang, hingga ketika kami di luar sana orang melihat ada Engkau Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terpujilah Engkau yang besar dari dahulu sampai selama-lamanya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Luar biasa. Yang sudah hambanya. Haleluya. Bisa sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oke, saya boleh kasih salam yang lain ya. Kalau saya bilang haleluya, saudara bilang puji Tuhan. Kalau saya bilang puji Tuhan, saudara bilang haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, senang sekali saya bisa ada di tengah-tengah saudara. Dan itu hari ini istimewa karena saudara kita masih bisa merayakan Natal ya. Dan buat saya Natal ini tentu punya nilai yang berbeda, khususnya saya bisa hadir di sini ya karena hari ini Natal kita sama ya. Jadi jemaat di tempat yang Tuhan percayakan saya melayani itu tadi pagi jam 11 ya, kami mengadakan Natal dengan dua apa tuh mungkin sama ya, jadi ada yang offline, ada yang online gitu ya. Nah dan sorenya saya bisa bersama-sama melayani saudara di tempat ini. Nah tapi keistimewaan lainnya adalah saudara, gembala saudara adalah kalau saya nggak lebay gitu saudara, saya boleh bilang di masa lalu dulu saudara, ini kita udah mungkin saya terakhir ketemu tuh 100 tahun yang lalu ya Pak ya. Ya kira-kira begitu saudara. Nah Bapak, saya sebut dengan hormat Bapak Pendeta Filipus itu pernah berkhotbah juga di tempat saya waktu saya masih di Cirebon, betul ya? Dan saya lihat seperti Tuhan Yesus tidak berubah, Bapak juga tidak berubah ya. Wajahnya luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak ini. Ya senang sekali Bapak. Itu rasa senang saya bisa ketemu di sini. Nah, saudara, tentu satu sisi saya juga tidak bisa menutupi saudaraku bahwa terus terang saya juga berduka karena di bulan ini beberapa rekan-rekan saya hamba-hamba Tuhan dari angkatan sekolah Alkitab yang saya dulu pernah ikut, saudara, di bulan ini ada beberapa meninggal karena COVID. Bahkan pendoa di tempat kami melayani, dia salah satu hamba Tuhan dari Kupang, saudara. Mungkin saudara kenal, saya sebut dengan hormat Pastor Samuel. Kita panggilnya Kak Sam, dia panggil saya Papi. Ya, juga langsung jam 5 pagi 1 minggu yang lalu langsung dikubur karena COVID, saudara. Jadi kalau ada Natal yang bikin perasaan nih campur aduk, maka Natal itu Natal 2020. Tapi saya melihat begini, saya percaya saudara, ini masa di mana Tuhan sedang menunggu atau mencari orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Saya yakin saudara, ini gini, tidak ada kesusahan yang kekal, nggak ada saudara. Nggak ada juga kesenangan yang kekal, nggak ada. Selama kita di dunia itu semua ada batas waktunya. Saudara percaya nggak? Ini akan berakhir dan kita akan masuk musim yang baru di mana Tuhan akan sudah siapkan sesuatu juga yang baru ketika saudara berani mengambil keputusan untuk tetap setia ikut Tuhan. Ya. Nah makanya saudaraku, Natal ini istimewa. Istimewanya tadi gaduh-gaduh rasanya saudara. Ya. Dan mungkin saya nggak lengkap kalau saya nggak kenalan sama saudara karena dari tadi mungkin saudara. Ini saya grogi loh saudara, sebab saya khotbah dilihatin pembicaranya. Coba, yang milih foto ini tuh benar-benar luar biasa ya.
Coba saya khotbah ya terus. Gembala saudara tuh melihatnya ke Tuhan. Kalau ini lihatnya ke saya, jadi kurang sopan. Nama saya Nathanael Makarawung, itu tulisannya sama betul. Ya, saudaraku, dari nama belakang saudara tebak saya tahu dong, ya kan? Makarawungnya berarti Sulawesi Utara, Manado. Tapi sebetulnya bukan. Itu papi saya dari Manado, tapi saya sendiri lahirnya di Kudus, saudaraku. Jawa Tengah. Ibu saya orang Tionghoa Kudus. Jadi banyak orang bilang papi saya Ingiren, mami saya Cungkoren, saya sendiri Campuren. Ya, maksudnya orang campuran. Nah, saya hitung-hitung berarti hampir 30 tahun saya ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Setelah saya ini melayani di beberapa tempat, saudaraku, belakangan ini 5 tahun belakangan ini Tuhan percayakan saya mengembalakan satu jemaat, ya, tepatnya di GSPDI, ya, Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, saudaraku, jemaat Simple Church yang ada di malah lupa saudara. Alam Sutra, di Alam Sutra, saudaraku, ya. Saya sudah hampir 5 tahun di sana, ya. Tahun ini saya masuk tahun kedua, saya udah punya cucu, saudara. Ya, jadi istri saya 1, anak saya 3, cucu saya 2. Wah, udah pas tuh. Saya rasa kenalannya udah komplit ya, karena supaya saudara tadi kelihatan ini siapa yang khotbah gitu ya. Nah, dan saatnya sekarang saya mau bilang terima kasih kepada gembala saudara. Sekali lagi Pastor Filipus dan Ibu, terimalah STNK dari saya. Ya, STNK bukan surat mobil, tapi sesi thank you nuhun kamsya. Ya, okay. Terima kasih yang holistik. Siapa yang percaya ada berkat istimewa buat kita? Saudara antusias, amin. Saudara antusias, amin. Sekali lagi beri pujian buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, saya dikasih PR nih, ya kan? Baru kali ini jujur ya, Natal temanya horor kayak begini. Ya, kenapa saya bilang horor? Saudara itu Natal biasanya bicara kelahiran, tapi ini bicaranya bahtera Tuhan Yesus di akhir zaman. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana khotbahnya ini? Menghubungkan tema, saudara, temanya masuk akal dulu. Kalau enggak, saudara bingung, betul nggak? Gimana saya menghubungkannya? Tiba-tiba, saudaraku, kalau saudara nanti pelajari di Alkitab, ternyata tokoh bahtera itu siapa tokoh bahtera? Betul, siapa? Nuh. Coba katakan bersama saya apa? Nuh. Tapi kalau saudara lihat, saudaraku, ada 2 tokoh lainnya di Alkitab, saudaraku, ya, dalam peristiwa Natal. Saudara masih ingat nggak? Yang karakternya itu sama dengan Nuh. Nah, ini menarik. Nah, baru nyambung kan? Nah, karakternya itu sama. Nah, siapa 2 tokoh ini? Yang pertama saya sebut, saudara. Yang pertama adalah Yusuf, tentu. Ini sebenarnya satu paket, Yusuf dengan Maria. Itu, waduh, saudara, kalau dia karakternya, saudaraku, tidak ditemukan karakter yang Tuhan inginkan, saya rasa Yesus nggak bisa lahir dari Yusuf dan Maria. Betul? Yusuf disebut sebagai seorang yang tulus hatinya. Nanti izinkan saya terangkan. Nah, yang kedua, tokohnya siapa yang kedua? Sebelum kita masuk ke Nuh. Yang kedua adalah orang Majus. Orang Majus, saudara tahu nggak? Orang Majus itu siapa? Nggak ditulis namanya. Ada yang tahu namanya orang Majus? Saudara jangan tebak-tebak Melkior, Delkor itu merek aki. Saudara, ya. Jadi jangan tebak-tebak itu. Di Alkitab tidak ditulis. Kalau sejarah mungkin ada. Tapi yang jelas, saudaraku, ya, orang Majus itu tidak ditulis namanya, tapi ditulis cirinya. Ada yang tahu cirinya orang Majus? Yang pertama, orang Majus itu cirinya tidak ditulis namanya. Saudara. Cirinya orang Majus itu orang yang pertama nih, orang pintar. Setuju nggak? Pintar. Kalau nggak pintar, loh, bagaimana mungkin, saudaraku? Dia bisa ketemu Yesus caranya bagaimana? Lewat WA, amin. Salah, saudaraku. Dia bisa ketemu Yesus gimana caranya? Karena dia lihat bintang. Please kasih tahu sama saya, bagaimana saudara waktu lihat bintang terus dia bisa tahu bahwa yang lahir itu siapa? Enggak dong, masa yang lahir Tuhan Yesus? Enggak, dia nggak tahu itu. Yang lahir itu siapa? Betul, yang lahir itu raja. Kok dia bisa tahu? Saya terus terang, saudara berapa kali lihat bintang? Saudara nggak ngerti kan? Yang lahir camat, RT, RW, nggak ada yang tahu. Saudaraku, tapi bagaimana mungkin waktu orang Majus ini lihat ini yang lahir raja, bukan gubernur, apalagi nggak bener. Dia tahu, saudaraku, bahwa yang lahir adalah raja gitu. Nanggap? Bukan kayaknya orang pintar. Kalau nggak pintar bagaimana? Setuju? Tapi bukan cuma pintar, ada yang kedua. Nggak tahu namanya, tapi tahu cirinya. Yang kedua apa? Orang Majus tuh orang kaya. Percayalah, karena apa? Salah satunya dia bawa apa?
Dia bawa persembahan, persembahannya ada 3. Apa tuh? Emas, terus penyan, mur. Ini mur ini bukan baut ya, saudara. Kalau baut itu yang toko kelontong lain. Ini saudara tahu sebetulnya emas, kemenyan dan mur tuh sebenarnya tahu nggak? Ini tuh persembahan untuk siapa sebetulnya? Ada yang tahu? Ini sebetulnya, saudaraku, persembahan yang diberikan untuk seseorang yang punya derajatnya lebih tinggi. Nah, orang Majus tuh ngerti bahwa yang lahir ini sekali lagi itu raja. Jadi saudara jangan berpikir yang keluar dari konteks ini. Dan saya yakin emasnya nggak 1-2 gram, Pak. Nggak mungkin. Masa emas sudah 1-2 gram? Saudara udah jauh-jauh, saudara bawa 1,5 gram. Nggak mungkin, saudara. Minimal di bayangan kita, saudaraku, seperti Salomo dikasih upeti oleh raja-raja yang dikelilingnya. Itu kira-kira mirip begitu. Saya nggak pernah ini, tapi kira-kira sudah bisa nangkep kan? Berarti ini bukan cuma orang pintar, tapi orang apa? Kaya. Dah, saya nggak mau terlalu lama, saudaraku. Saya jangan jawab bahasa sebentar. Yang ketiga, saudaraku, bukan cuma pintar, kaya, tapi apa yang ketiga? Ini dia yang saya bilang, ada kesamaan dari 3 tokoh ini. Mau dinasehati. Coba katakan bersama saya, yang 3 apa? Mau dinasehati. Setuju? Saudaraku, iya. Dinasehati apa? Dinasehati apa, saudaraku? Oh, luar biasa. Saudaraku, bukan cuma dia lihat bintang itu, tapi saudaraku dinasehati untuk apa? Jangan suruh ambil jalan yang baru. Dan dia nurut. Karena dia nurut apa, saudaraku? Dia terbebas dari akal-akalannya siapa? Herodes. Nah, hari ini saya mau beritahu kepada saudara, siapa dulu yang akhirnya dia bisa buat bahtera, saudara? Saudara setuju nggak bahwa saat itu belum turun hujan seperti yang dibayangkan oleh mereka? Sementara Tuhan sudah kasih perintah sama Nuh, bikin bahtera, saudara. Saudara, nangkap maksud saya? Kalau Nuh dia nggak bisa dinasehati, dia nggak mau dengar suara Tuhan, kira-kira bahteranya terbangun nggak? Nggak terbangun. Bahtera itu nggak akan berdiri, saudara. Justru karena ada satu orang yang berani, saudara. Untuk apa? Menerima firman, menerima nasihat, sehingga apa? Bahtera ini bisa terbangun. Nah, hari ini, saudara, saya cuma mau mengulang saja. Ya, hubungannya kuat dengan Natal itu adanya di mana? Di sini. Bersedia nggak kita menerima nasihat dari Tuhan? Nah, saya percaya sore hari ini, Natal hari ini, sebenarnya Tuhan banyak mau bicara sama kita. Saya yakin tahun depan tahun yang berbeda sama sekali. Dan Tuhan akan banyak kasih rahasia-rahasia. Kalau saudara bersedia dinasihati, saudara, maka tahun depan akan jadi tahun terbaik buat saya. Saya berdoa ini tahun, saudaraku, akan segera berlalu dan tahun depan jadi tahun terbaik buat kita. Amin. Ya. Nah, saudara, sebelum kita masuk di bahteranya, saya mau ajak saudara lihat sebentar. Coba kita lihat sebentar, kenapa sih sebetulnya bahtera itu harus dibangun? Kenapa sih, saudaraku, bahtera itu harus diwujudkan untuk dibangun oleh Nuh? Kalau saudara lihat yuk, coba kita temukan di Matius pasal 24. Saya akan mulai dari sini aja, Matius 24. Nanti kita lihat sedikit di kejadian. Nah, kalau saudara temukan di Matius pasal 24, saudaraku, ini sebetulnya perikopnya Yesus berbicara tentang apa? Yesus berbicara tentang end times. Saudara, saya mau jujur sama Pak Gembala, saya jarang khotbah end times, saudara. Jarang. Jujur, saya jarang khotbah kiamat, jarang, saudara. Ya, mungkin teman-teman hamba-hamba Tuhan lain aja. Kalau saya, saudaraku, saya punya apa namanya? Saya punya konsep bahwa gini loh, saudara. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan menafsir tentang tanggal, tentang waktu kedatangan Tuhan. Saudara ngerti apa yang saya maksud? Dan apa yang terjadi? Semuanya nggak ada yang pas, saudara. Jadi saya nggak mau kejebak di sana. Yang saya mau ingatkan sama saudara adalah begini, saudaraku, bahwa keadaan ini sewaktu-waktu bisa berubah. Saudara ngerti maksud saya? Bahwa keadaan ini bisa berubah. Saudara, apa yang terjadi sekarang ini kan sebenarnya lagi panas kita di sini. Ya, secara politik kita lagi panas sebetulnya. Dan semuanya itu bisa mungkin. Manuvernya bisa kemana-mana, saudara. Apalagi kalau sudah lihat berita-berita, aduh, saudara capek juga rasanya, saudara. Artinya bisa, segala sesuatunya bisa mungkin, saudara. Ya, coba saya mau tanya, mungkin nggak pada waktu itu terjadi banjir besar? Pada zamannya Nuh, mungkin nggak? Nggak mungkin.
Mana mungkin, saudaraku? Tapi Tuhan sudah suruh apa? Bikin bahtera. Karena Nuh nurut, saudaraku. Ya. Nah, hari ini kita lihat. Kalau saudara baca di Matius 24, tiba-tiba di ayat 37, coba saya baca buat saudara ya. Dia bilang gini, ayat 37 Matius 24 dikatakan judulnya nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi saudara, sebetulnya kalau kita mau belajar, apa bedanya bahtera Nuh sama yang pada zaman Nuh dengan bahtera Nuh di akhir zaman ini? Bedanya apa, saudara? Mungkin yang sekarang terjadi bukan banjir air. Halo, bisa ngerti, saudara? Bukan air yang seperti pada zaman Nuh, karena Tuhan sendiri bilang nggak akan dibuat lagi kayak begitu. Tuhan sendiri ngomong, betul? Nah, jadi apa dong kalau begitu? Korelasinya apa? Nah, korelasinya, mari saya mau ajak saudara. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ternyata begini, kenapa bahtera itu sampai dibuat? Ada satu alasan Tuhan. Kalau saudara baca di Kejadian itu ada 3 peristiwa besar sebelum masuk di mana? Di Kejadian pasal yang ke-14, sebelum masuk ceritanya Abraham, saudara. Maka ada 3 peristiwa besar. Yang pertama yaitu di mana Kain dia membunuh Habil. Yang kedua, saudaraku, di mana ini bumi akan dihancurkan dengan banjir besar. Baru yang ketiga, saudaraku, Babel itu diruntuhkan. Saudara bisa nangkep? Tapi yang saya mau katakan kepada saudara adalah bahwa bagaimana, kenapa bahtera itu dibuat. Nah, kalau saudara pelajari, apa yang terjadi, saudara, pada waktu itu? Ini ditulis. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Jadi ada dosa apa yang terjadi? Ada dosa apa? Ada dosa hawa nafsu di sana. Saudara kalau lihat sekarang, aduh, saudara, itu yang namanya hawa nafsu sekarang, saudaraku. Saya nggak mau tambah-tambah lah. Saya yakin saudara udah langsung nangkep di situ. Jadi sebetulnya artinya begini. Kalau hukuman Tuhan datang, seandainya hukuman Tuhan didatangkan, itu mungkin nggak sewaktu-waktu akan terjadi sesuatu yang mengerikan di antara kita? Mungkin nggak, saudara? Seperti banjir yang besar pada waktu itu datang pada zaman Nuh. Mungkin nggak sesuatu yang besar juga datang kepada generasi ini? Mungkin? Menurut saya sangat mungkin. Jadi yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah, saudara, sebenarnya ini pesan apa sih yang mau disampaikan, saudara? Pesan apa yang Tuhan inginkan, saudaraku, tentang bahtera ini? Yang pertama-tama adalah berjaga-jaga. Coba katakan bersama saya apa? Berjaga-jaga. Saudara mesti berjaga-jaga. Dalam berjaga-jaga itu apa yang dilakukan? Prepare. Kita melakukan persiapan. Saya nggak tahu, saudara ini berpikir dunia ini lebih baik atau lebih buruk, saya tidak tahu. Tapi dengan keadaan virus ini, saudara, boleh nggak kalau satu kali ada tema khotbah persiapan untuk mati? Halo, saya tanya, boleh? Saya rasa penting tema itu. Nggak tahu Bapak Gembala pernah bawain nggak? Oh, sering di rumah duka katanya. Tapi saya rasa, menurut saya ada satu topik yang sebenarnya saudara mesti dengar. Persiapan untuk mati. Karena memungkinkan nggak? Mungkin. Nah, kalau saya nggak sangka sekarang adik ipar saya reaktif ada di Cirebon. Coba, gimana saya nggak deg-degan, Pak? Kenapa istri saya nggak ikut? Nggak enak saya ngomongin. Tapi nggak enak badan. Saudara, tadi juga nggak ikut apa di Natalan saya. Saya gini-gini saya, aduh, masa belum beli tembakannya itu. Saya ngeri jadi tembak lagunya 38, gitu, saudara. Coba kita semua tuh dalam keadaan yang minta ampun. Kita bisa saling, kalau nggak rohani, kalau nggak cukup kuat iman, kita bisa saling mencurigai satu dengan yang lain, saudara. Ya, betul nggak, saudara? Bukankah ini keadaan yang semacam ini?
Lah, lalu saudara, mungkin nggak itu sesuatu datang sama kita? Mungkin saja. Makanya saya bilang berjaga-jaga. Nggak ada yang amin. Kanan kiri bilang jaga-jaga loh, bilang gitu. Ya, jaga. Saudara, hal yang kedua, tahu nggak saudara? Nuh itu diselamatkan bukan oleh bahtera. Nah ini yang saya mau ngomong. Nuh diselamatkan oleh apa? Betul, oleh ketaatannya. Bahtera ini selamat. Nah saya mau akhiri khotbah saya di sini. Tuh enak cepet nangkap ya. Saya mau akhiri khotbah saya di sini. Saudara, kita nggak mungkin bikin bahtera beneran hari-hari ini, nggak mungkin. Jadi sebenarnya, saudaraku, bahtera Tuhan Yesus yang sama itu apa? Lah tadi udah jawab apa? Ketaatan. Ya ampun, lihat, saya selesai khotbahnya sudah bagus ya. Karena saudara udah nangkap. Jadi yang dimaksud bahtera itu apa? Obedience, ketaatan. Tapi itu yang sulit, itu yang susah. Apalagi kalau saudara seperti orang maju. 1, pinter. 2, kaya. 3, susah dinasehati. Itu saudaraku. Jadi itu yang nggak mudah. Ya, orang yang paling susah dinasehati kan orang pinter. Coba kalau saya ketemu sama orang pinter, coba ngomong apa coba? Dia udah tahu semua. Saya pernah ketemu orang-orang yang model gitu. Ada orang-orang kalau dia ngobrol sama kalangan pendeta, tuh sepertinya dia lebih pintar dari pendeta. Ada begitu. Ya, saya pernah. Coba, saudara mau ngomong apa? Apalagi ngomong sama orang kaya coba. Ayo. Sementara pendetanya kalah kaya sama orang itu. Dia langsung, emang kau punya apa? Kau pendeta punya apa? Ayo, kalau digituin apa? Ya, nggak bisa ngomong saudara. Sebab dia merasa bahwa dia lebih dari situ. Nah hari ini saya tutup, saya mau kasih satu value kepada saudara. Yuk kita lihat sebentar. Sekarang kita buka saudaraku di dalam Kejadian. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6, coba saudara lihat di ayatnya yang ke-15. Kalau saudara temukan di Kejadian pasal yang ke-6, saudaraku, coba temukan di ayat yang ke-15. Kalau saudara lihat di ayat 15, saya baca buat saudara ya. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Tekanan saya di ayat 16. Buatlah atap pada bahtera itu. Coba katakan bersama saya 2, 3 apa? Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, tengah, dan atas. Ada yang aneh nggak? Nah, pasti saudara enggak gitu. Karena saudara belum tahu kebenaran ini belum dibukakan. Ini loh yang menarik. Tuhan tuh suruh Nuh bikin bahtera. Tahu nggak saudara? Siapa yang tahu bahwa bahtera itu tidak ada setirnya? Nggak ada. Tapi siapa yang tahu? Bukan cuma nggak ada setirnya saudara, tapi bahtera itu nggak ada apanya. Bukan nggak ada. Itu otomatis, saudara. Nggak ada, saudara tahu nggak? Nggak ada lubang di atas. Jadi di atasnya itu apa saudara? Atap. Ketutup semua. Atap. Nah, saudara mesti bayangkan dulu, karena kalau nggak ini kalau saudara sulit mengimajinasikan, sulit mendarat apa yang saya mau sampaikan. Jadi ini yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa kenapa ya Tuhan suruh bikin satu bahtera itu yang tidak ada, yang semuanya atap, yang tidak ada pintu di atas, nggak ada. Saudara, sebetulnya apa yang nilai apa yang kita bisa belajar di sana? Nah, hati-hati nih. Nah, sekarang saya mau tutup ini. Apa sebetulnya, saudara? Apa yang dimaksud, saudara? Beginilah engkau harus membuat 300, buatlah atap pada bahtera itu, saudaraku, ya. Buatlah atap. Atap itu apa sih? Penutup. Katakan bersama saya apa? Penutup. Berarti apa?
kita yang di dalam nggak bisa lihat keluar. Saudara nangkep maksud saya? Ini saya mau kasih tahu prinsip sama saudara. Saya terakhir ini suka ngajar, jadi kalau saudara ini sepertinya agak susah menangkap ya, karena memang saya kepengen saudara belajar sesuatu. Saudara perhatikan ini yang saya mau katakan, ya. Sebesar apapun perahu dan setenang apapun air, namun apa yang ada di luar berhasil masuk ke dalam, maka kapal itu akan hancur. Saya ulang. Sebesar apapun perahu dan setenang apapun air, namun apa yang di luar berhasil masuk ke dalam, kapal itu akan hancur. Justru sebaliknya, sebesar apapun gelombang, sekecil apapun perahu, kalau yang di luar tetap di luar, bisa nangkep saudaraku, perahu itu akan aman. Agak susah ya? Ngerti? Makanya disuruh bikin apa? Atap. Tujuannya apa? Supaya yang di luar tidak masuk ke dalam. Saudara mau dipakai Tuhan? Bahtera di akhir zaman? Saudara harus tahu prinsip ini. Bikin atap. Satu orang yang ambil. Bikin atap. Yang pertama, atap itu batasan. Katakan bersama saya, batasan. Saudara tahu kenapa manusia jatuh dalam dosa? Saya mau tanya sama saudara, siapa yang suruh ular masuk, saudara? Siapa yang suruh ular masuk? Siapa yang diserahi memegang kuasa kepada di Taman Eden? Siapa yang dikasih kuasa? Adam. Kalau saudara baca di Imamat pasal 11, ada dua jenis binatang, kosher dan yang tidak kosher. Saudara mesti tahu, kosher itu tempatnya di mana, yang halal dan yang haram, itu kalau bahasa gampang itu. Ular itu halal apa haram? Haram, dia mestinya ada di luar. Tapi kenapa dia bisa ada di dalam taman? Kenapa saudara? Karena Adam tidak tahu batas. Dan kemudian apa? Dia kasih masuk itu ular. Saudara gini, problem gereja terbesar sekarang itu saudara, makanya kenapa kita mesti bangun Bahtera, itu maksudnya ini, bangun batasan. Kalau saudara nggak punya batas-batas, saudara itu nggak ada batasan-batasan, saudara. Semua pengajaran dibawa masuk, semua pengajaran saudara telan semua, saudara itu ya sudah, hati-hati, sama aja saudara kasih masuk apa? Ular. Dan kalau ular sudah masuk, setan itu semanis-manisnya si manis jembatan Ancol, saudara, dia tetap setan. Setan itu pencuri, pembunuh dan pembinasa. Hati-hati saudara. Saya nggak cukup waktu, tapi saya kasih clue-nya sama saudara. Bikin batas. Suami, engkau harus tahu batas. Istri harus tahu batas. Orang yang nggak tahu batas, saudara itu akan dihancurkan. Setan tuh nggak bisa dikasih hati. Saya pernah alami itu. Pastor juga tahu. Waktu kita nggak tahu batas, saudara itu, ya pergaulan nggak tahu batas, ya kan? Hubungan nggak tahu batas. Itu area iblis untuk menghancurkan kita. Saudara bisa ngerti maksud saya? Artinya kalau saudara mau jadi sarananya Tuhan, jadi gereja yang punya batasan dalam hidup saudara. Itu penting sekali. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Yang kedua, saudaraku, jangan biarkan yang di luar itu masuk ke dalam. Ingat, kita digambarkan seperti apa? Seperti ragi. Ragi itu apa? Dari dalam pengaruh kepada keluar. Coba lihat, tepungnya berapa kilo, raginya berapa banyak? Nggak sebanyak tepung kan? Tapi walaupun ragi itu sedikit ditaruh di adonan, lalu dicampur, siapa pengaruhi siapa? Bukan tepung pengaruhi ragi, bukan. Ragi yang sedikit pengaruhi tepung, sehingga apa? Mengambang. Halo, saudara bisa ngerti maksud saya udah mulai panas ini ngomongnya, saudara. Ya, artinya begini, saudara, jangan biar yang di luar pengaruhi saudara. Makanya bikin atap. Satu, itu batasan. Yang kedua, harusnya saudara menjadi pengaruh kepada yang di luar. Bukan di luar yang pengaruh saudara. Saya nggak tahu ya kenapa saya ngomong gini. Berarti ini pasti ada rencana Tuhan buat saudara. Mungkin ada di antara saudara yang terpengaruh sama di luar. Apapun itu yang mempengaruhi luar, saya nggak ngerti. Kekhawatiran, mungkin ketakutan, saudara, mungkin keadaan. Apapun itu namanya saudaraku. Demi kasih Kristus, dengar baik. Bikin atap. Tutup.
kalaupun ada satu instruksi yang saudara dengar, hanya Roh Kudus yang memberi instruksi kepada saudara. Saudara, makanya kenapa saudara itu dipercayakan gembala? Karena gembala itu sebagai wakil Tuhan untuk bersuara kepada saudara. Makanya sering-seringlah bertanya kepada gembala saudara, Pak, mungkin saya dengar kayaknya pastor dapat panggilan sama seperti saya. Ya, tapi enggak, saya pengajar fathering, saudara. Kalau ada satu hubungan yang merupakan ciri gereja perjanjian baru, itu hubungan Bapak sama anak. Bapak sama anak. Tidak ada kekuatan yang lebih, saudaraku, dari kekuatan ini, yang dimana Yesus itu pelayanan pembapaan, saudara. Nah, dari situlah saudara mendengar, mendapat instruksi di sana. Jadi sekali lagi, jangan biarkan yang di luar itu masuk ke dalam. Saudara tahu nggak, Titanic itu kenapa tenggelam? Kapal besar loh, kapal hebat loh. Kenapa nih? Karena yang di luar berhasil masuk ke dalam. Padahal kapalnya hebat, kan saya udah bilang, nggak peduli sebesar apapun kapal, setenang apapun ombak, kalau yang di luar bisa masuk ke dalam, habis. Sekecil apapun jemaat di tempat ini, saudaraku, sebesar apapun gelombang di luar sana, kalau yang di luar tetap di luar, dia nggak masuk ke dalam, saudara akan keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Makanya saudara, saya cuma kasih ini yang Tuhan taruh di saya, Pastor. Jadi bicara bahtera di akhir zaman, yang pertama ketaatan, yang kedua bikin batasan. Jangan yang di luar masuk ke dalam, tapi justru saudara memberi pengaruh ke luar. Pertanyaan saya, pengaruh apa yang saudara mau kasih keluar? Ayo, pengaruh apa? Di situasi kayak begini. Saya nggak mau ngajarin saudara, karena saya tahu gembala saudara ini militan. Saya udah tahu, baru namanya aja RDP. Waduh, terus lambangnya kayak baret merah gitu. Itu, waduh udah, ini pasti militan. Maksud saya begini, yang Tuhan sudah taruh di hati saudara, jangan dicemari sama yang dari luar. Tapi apa yang Tuhan sudah taruh di saudara bisa mempengaruhi apa yang ada di luar. Jadi jangan merasa saudara, aduh saya mah jemaat kecil, aduh saya mah apa ini. Jangan begitu saudara. Saya melihat saudara ini tentara-tentara Tuhan yang Tuhan akan pakai secara luar biasa. Saya percaya tempat ini nanti nggak cukup lagi kalau bikin Natal di sini saudara, karena saya tahu tahun depan buat saudara ada tahun penuaian, tahun di mana jiwa-jiwa akan dikirim kepada saudara, tahun di mana saudara bawa jiwa-jiwa ke bahtera. Karena orang lihat saudara, lihat ketaatan saudara, orang lihat saudara, orang lihat ini jemaat punya batas-batas, itu keren. Bukan saudara yang dipengaruhi, tapi saudara yang mempengaruhi, itu keren. Jadi itu yang saya dapat, Pastor. Jadi selamat datang di pembaharuan, selamat datang di musim baru, saudara. Saya yakin kalau tadi saudara nangkep yang dimaksud dengan ketaatan tadi, saudara nangkep dengan batas-batas yang saudara harus lakukan, saudaraku. Dan kemudian apa? Jangan membiarkan yang di luar masuk ke dalam, tetapi justru yang di dalam memberikan pengaruh keluar. Saya yakin, tahun penuaian 2021, tahun di mana Tuhan percayakan lebih besar lagi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya selesai. Yuk. Kita tunduk kepala 1-2 menit, renungkan sebentar. Bisa nyanyi satu lagu? Jesus, kinamahal na Bapak. Ya Tuhan, Jesus, gising Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Mari sama-sama katakan, ku seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus.
sama dia hidup di dunia. Kenapa? Karena dia punya batas. Dia bikin atap, saudara. Tapi dia yang memberikan pengaruh kepada orang di sekelilingnya. Amin. Dan bukankah Yesus menggambarkan ketaatan yang sejati kepada Bapaknya? Oh, luar biasa. Hari ini jangan lupa pesan ini, saudara. Inilah bahtera yang akan membawa kita, saudaraku, untuk menuai jiwa-jiwa. Jangan bayangin bahtera fisik, bukan. Begitu orang lihat ketaatan dalam diri saudara, dia bilang, saya lihat Yesus dalam diri kamu. Begitu orang lihat, oh, Bapak ini kalau bisnis punya batas ya. Oh, Bapak ini kalau berhubungan dengan lawan jenisnya punya batas ya. Oh, punya batas. Bisnis saudara ada batasan nggak? Ada batasan-batasan kebenaran nggak? Begitu tahu batasannya, mereka akan bilang gini, tolong kasih tahu saya, kamu siapa Tuhan? Jangan biarkan yang di luar pengaruhi saudara, tapi justru saudara melepaskan pengaruh kepada mereka. Yuk, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu ke atas. Asalimu Yesus, buat atap, bikin batas-batas, supaya tahun depan jadi tahun pembaharuan buat saudara. Tahun di mana saudara akan diangkat Tuhan lebih tinggi. Saya merasa betul Tuhan ingatkan beberapa orang di antara kita, bikin batas, bikin batas. Ingat saudara, ikan tidak pernah tahu waktu pancing itu dilempar, umpan itu dilempar, ini jerat atau berkat. Dia nggak pernah tahu. Saudara bukan ikan, makanya saudara harus tahu ada batas di dalam roh saudara. Amin. Kalau saudara ngerti itu, lihat betul Tuhan akan jadikan engkau perhiasan di mata Tuhan. Saya merasa beberapa anak-anak muda bikin batas. Orang bilang kuno nggak apa-apa, bikin batas. Saya udah ngalamin. Waktu saya langgar itu batas, saya mengalami kehancuran. Hari ini jangan pulang. Saya nggak suruh saudara maju ke depan, enggak. Karena di tempat saudara berdiri ada Roh Kudus di sana. Ada Tuhan yang akan melayani saudara. Tutup mata saudara, berdoa. Tuhan yang mau lihat setiap jiwa-jiwa di sini yang berani Tuhan untuk menjadikan Natal ini sebagai evaluasi. Natal Tuhan sebagai momen untuk membangun bahtera, bukan bahtera fisik, tapi bahtera ketaatan. Ada batasan-batasan seperti Tuhan menurut Nuh. Bangun batasan, kami juga membangun batasan Tuhan, supaya dunia tahu bukan kami yang mempengaruhi, tapi kami memberikan pengaruh kepada mereka. Terima kasih Pak. Aku memberkati sahabatku Pastor Filipus dan Ibu. Dia katakan nama aku mengangkat tangan untuk hamba Tuhan ini dalam nama Yesus. Ada kepekaan yang Tuhan akan tambahkan. Engkau akan diberikan kemampuan wibawa ilahi untuk bisa mengetahui akal-akalan manusia dan apa yang merupakan hati Tuhan. Engkau akan semakin peka. Nama hara dapat nama yang dapat syukur. Engkau akan dipercayakan lagi otoritas baru dalam hidupmu. Ketika engkau berkata-kata, ketika engkau melakukan sesuatu, ada hikmat Tuhan, ada jaminan Tuhan, ada pembelaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dalam Yesus. Aku bernubuat buat jemaat ini, tahun depan akan jadi tahun terbaik. Engkau akan melihat jiwa-jiwa yang dituai,
karena engkau tahu batasan-batasan dalam kehidupanmu. Justru di saat itulah Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ketika engkau membuat batas, engkau sedang menghormati Tuhan. Engkau sedang menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Jadilah jemaat yang menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hambamu selesai. Kami terima pertolongan-Mu yang heran dan ajaib. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima kekuatan baru, sama-sama katakan. Kita utangkan perbuatan kita. Lampu boleh dimatikan.
mau datang di tempat yang hina. Yesus mau turun dari surga yang mulia. Karena cintamu kepada kami Tuhan, Engkau tidak inginkan kami binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Kami bersyukur buat pesan Natal pada sore hari ini. Engkau mau supaya kami membangun ketaatan, bahtera ketaatan, sehingga orang melihat ketaatan kami sama seperti ketaatan Kristus. Dan Tuhan memberikan pesan untuk kami membangun batas, agar tidak memberi kesempatan yang luar masuk ke dalam, yang dari luar tetap di luar. Kami harus menjaga hidup kami untuk tetap kudus, tetap berkenan di hadapan, untuk tidak dipengaruhi oleh dunia ini Tuhan. Bahkan pesan firman supaya kami yang memberi dampak, memberi pengaruh keluar. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga banyak orang percaya kepada Yesus melalui setiap tingkah laku dan perkataan kami. Mereka boleh melihat ada Yesus dalam diri kami, dan mereka penasaran mencari Yesus. Mereka haus akan Engkau Tuhan. Mari kami gunakan waktu yang indah ini ya Bapa. Jadikan kami terang, jadikan kami garam dunia ini, menjadi berkat, menjadi dampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan kami boleh membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam bahtera RDP. Dalam nama Tuhan Yesus, bahtera RDP harus penuh, rumah Tuhan harus penuh. Dalam nama Yesus, kami rebut jiwa-jiwa dalam neraka. Dalam nama Yesus, kami rebut mereka, kami bawa mereka masuk ke dalam bahtera yang Tuhan sudah siapkan. Bahtera RDP dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap kami menjadi penjala-penjala jiwa. 2021 menjadi tahun penuaian. Gereja Tuhan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat Natal 2020. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang bersyukur mari katakan amin.
biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih karena hari ini saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Pastor sudah mengundang saya, setahun sekali ya saya datang sini. Menyanyikan lagu yang sama loh Pastor, kali ini versi Indonesia. Tahun lalu English. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau tadi dibilang tahun ini adalah Natal yang berbeda, tapi bagi saya adalah Natal terbaik. Kenapa? Bayangkan dari bulan Februari ya kita ngalamin masa yang gak enak sampai hari ini kita masih ada. Mungkin ada berapa banyak di antara teman-teman saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan, atau bahkan pekerjaan tiba-tiba udah hilang gitu aja dan tidak ada penghasilan. Tapi sih saya juga ngalamin. Saya guru vokal, murid saya habis semua. Maksudnya habis sepertinya berhenti semua ya. Karena COVID itu akalnya kita berhubungan ya. Jadi semua berhenti. Saya berpikir saya akan begini begitu dan itu pikiran manusia saya. Tapi sampai Desember ini bahkan saya bisa bernatalan dengan Bapak Ibu Saudara semua. Saya masih terlihat sehat kan. Puji Tuhan. Semua dicukupkan, Bapak Ibu Saudara juga dicukupkan. Itu tandanya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu baik. Amin. Dia setia bagi kita, dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Oleh sebab itu saya mengajak seberapapun yang saudara akan beri untuk dipersembahkan kepada Tuhan, berikanlah dengan hati yang penuh sukacita. Biar apa yang kita perbuat saat ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan sambil menyanyikan lagu dari Pulau dan Benua. Silakan Bapak Ibu Saudara memberi dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Senang,
Puji Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk anak kecil. Luar biasa hari ini ya. Banyak banget persembahannya. Puji Tuhan. Terus? Enggak, tadi lepasin keluar keliling kata papi. Puji Tuhan, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi, haleluya. Generasi muda RDP jadi generasi penjala jiwa. Amin, haleluya. Baik, kesempatan ini saya menggunakan untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus pertama kali, amin. Sehingga acara Natal GBRDP boleh terlaksana hari ini. Harap biar semua yang hadir terberkati, amin. Tuhan hadir dekat dengan Natal kita. Yang kedua, saya bersyukur berterima kasih buat
ketua panitia dan seluruh panitia yang sudah berdiri lelah selama ini. Boleh beri tepuk tangan buat panitia. Dan juga tim Praise and Worship, worship leader, singers, para pemusik. Thank you so much buat Kak Santi. Dan terima kasih Kak Santi yang setia juga untuk melayani GLBM dan selalu bersedia ya. Amin. Haleluya. Kemudian yang ketiga, saya berterima kasih kepada setiap mitra pelayan RTP yang mendukung pelayanan-pelayanan kita, baik pelayanan penjara, panti asuhan, dan anak-anak jalanan dan lain-lain, termasuk menjadi donatur dalam perayaan Natal RTP. Saya berterima kasih dan bersyukur buat setiap partisipasi saudara yang mendukung Natal GBRTP 2020 sehingga hari ini bisa terlaksana dengan luar biasa. Dan terima kasih buat semua jemaat juga yang sudah setia melayani Tuhan dari tahun 2020, dan Papi berharap semua kita semakin setia dan semakin taat melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang belum melayani 2021 harus melayani. Amin. Ya, tidak ada lagi yang nganggur di RTP. Semua harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya, berterima kasih buat semua yang sudah terlibat. Ya, terima kasih kepada semua, juga kepada pihak kantor juga ya, yang sudah memberikan tempat ini untuk kita menyelenggarakan perayaan Natal. Tidak lupa saya juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta atau Saudara sebagai Kepala Global Center di tempat ini di Agaton yang juga sudah mendukung kita dengan sistem dan peralatan musik. Terima kasih Pak Aton, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati juga Global Fellowship yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, biarlah semua kita menikmati damai sukacita Natal di 2020 ini, dan kita pulang membawa damai sukacita yang kita bagikan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Selamat sore, selamat sore menjelang malam. Shalom semua Bapak Ibu Saudara. Saya mewakili panitia untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerahnya yang memberikan kita semua bisa dapat merayakan Natal hari ini. Dan saya juga mengucap syukur dan terima kasih buat para donatur yang telah memberikan donasinya sehingga ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah berjuang, berusaha siang dan malam. Dan terima kasih. Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Perayaan Natal kita sore hari ini. Kiranya berkat yang luar biasa dari surga sudah kami terima. Kami bersyukur buat segala berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, kami dengan setia melakukan dan dengan taat melakukannya, maka segala janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kami. Dan Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau akan memperluas daerah kami. Engkau akan selalu menyertai dan melindungi kami dan menjauhkan kami dari segala kesakitan. Kami tetap melangkah dengan iman dan kami katakan di dalam nama Yesus, virus corona tidak akan menyentuh kami. Dalam nama Yesus, Saudara Yesus Kristus melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang luar biasa. Terima kasih Allahku yang luar biasa. Berkati Tuhan Yesus akan setiap anak-anak-Mu yang sudah berdiri lelah mensukseskan acara Natal ini, merayakan kelahiran Juru Selamat kami Yesus Kristus yang sudah lahir ke dunia untuk kami semua. Terima kasih Tuhan.
Berkati seluruh tim panitia, ketua panitia, Ko Jimmy dan seluruh anak-anak Tuhan yang sudah berdiri dalam Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Nathanael Makarawung. Tuhan berkati dan Tuhan pakai Pak Nathanael lebih dahsyat lagi dalam nama Yesus, dalam kegembalaan yang Tuhan berkati, dalam setiap pelayanan yang Tuhan berkati, dalam keluarga yang Tuhan berkati, anak mantu cucunya yang berkati dalam nama Yesus. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan Tuhan GB dan JP ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari ke depan Bapak, Engkau menyertai kami dan terus menyertai kami, sebagaimana Engkau sudah menyertai dan memberkati kami di sepanjang 2020. Demikian kami percaya Engkau akan menyertai kami lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjadi berkat bagi sesama. Kami mau terus berkarya bagi Kristus sampai Tuhan datang menjemput kami. Engkau dapati kami tetap setia. Berkati gereja-Mu, berkati para leader yang ada di GBRDP, berkati Tuhan setiap koordinator Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Guru-guru sekolah minggu Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Allahku yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga kesempatan sore hari ini memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Mari semua jemaat Tuhan berkati Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Engkau menyertai Tuhan. Engkau melindungi negeri kami dalam nama Yesus. Dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, Engkau akan terus menjaga bangsa kami. Berkati juga Tuhan aparat keamanan dalam nama Yesus. Tuhan berkati Panglima TNI dalam nama Yesus. Tuhan berkati Kapolri dalam nama Yesus. Mereka yang Tuhan percayakan untuk mengamankan negeri. Tuhan berikan mereka ketegasan di bawah ilahi atas mereka dalam nama Yesus. Dan khususnya Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan, Engkau akan memakai TNI dan Polri untuk menumpas semua akar-akar teroris dalam nama Yesus, sehingga negeri Indonesia aman, damai, sentosa, gembira melindungi. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Jokowi, Presiden kami, berkati Pak Maruf Amin, Tuhan berkati seluruh MPR, DPR, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapak. Kami percaya semakin hari Indonesia akan semakin maju di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menyertai dan melindungi kami, tibakan kami di tempat tujuan kami dengan selamat. Para bahaya, kecelakaan, maut, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu sempurna atas kami. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu ke Bapa di surga dan harapkan berkat hanya dari Tuhan saja. Ya Rama Syakara Rama Takara Rama Syakara Rama Rama Syakara. Ya Rama Takara Rama Syakara Rama Rama Syakara Rama Rama Syakara. Ya Rama Takara Rama Syakara Rama Rama Syakara. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turut menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan dan bersyukur sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Baik Bapak Saudara, selamat jumpa tahun depan untuk Natalannya ya. Tapi ibadahnya mungkin minggu depan kali ya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
seluruh panitia bersama dengan Ibu Gembala